Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT Channel. Kali ini saya lagi di samping Gedung Bidakara. Saya sampai di SMP Yasporbi, tempatnya Mbak Kalista Dara. Alhamdulillah sudah mendarat di sini. Anterin Mbak Kalista nih jam 6 lewat 2 udah sampai di sini, teman-teman. Saya dari rumah tadi kurang lebih jam 6 kurang seperempat, terus mampir ke antar Mas Bumi, antar Mbak Kalista. Mas Bumi juga baru pertama kali sampai lebih awal dibandingkan yang lain. Dia yang pertama, kayak Mbak Kalista juga yang pertama, teman-teman. Alhamdulillah pagi ini udah mendarat di sini. Jadi saya tadi sambil ngobrol, saya sambil bercerita gitu ya. Ini dulu nak, puasa itu bukan berarti cuma nahan lapar dan dahaga, tapi memberikan pelajaran bahwa misalnya kalian juga bisa datang lebih pagi, karena bangunnya lebih pagi, makannya udah lebih pagi, ibadahnya lebih pagi, berangkat pun juga lebih pagi. Enak kan? Matahari masih baru mencorot, udaranya masih segar, jalanannya masih sepi. Jakarta yang terkenal dengan kerutan dan kemacetannya, teman-teman, ternyata bisa ditembus dengan datang lebih pagi. Jadi teman-teman yang menjalankan ajarannya Islam, insya Allah gitu ya, itu akan dimudahkan. Karena apa? Contohnya itu nak, saya cerita seperti ini. Dan kalian kalau memegang teguh ajaran Islam seperti ini, nanti kalian masa depannya juga akan dimudahkan sama Allah. Kenapa? Karena rezeki kalian akan lebih baik, hidup kalian lebih bahagia, lebih healthy, mentalnya lebih sehat ya. Itulah teman-teman tadi sekelumit cerita gimana saya sambil anterin anak di motor sambil ngobrol bertiga. Insya Allah itulah cara saya belajar menjadi seorang orang tua. Karena inget banget dulu saya ini jauh dari bapak saya kerja di Kalimantan, di Sumatera, mencari sumber keuangan kehidupan, sedangkan saya di kampung. Dan saya merindukan sebenarnya kata-kata seperti itu. Nah, dengan pelajaran itu saya coba belajar, walaupun saya tidak bisa continue, saya tidak bisa terus menerus gitu ya, tetapi saya belajar sedikit-sedikit. Yang saya coba terapkan, dan sepertinya ini masuk ke mereka, ke jiwa ruhnya anak-anak. Contohnya Bumi ini selalu saya ajarkan berjiwa entrepreneur, apapun bidangnya kelak yang dijalankan, tapi saya harapkan bisa menjadi seorang entrepreneurship gitu, wirausahawan. Dengan cara, contohnya ya saya ajarkan jualan, teman-teman. Basically-nya, walaupun dia nggak peduli, walaupun nggak ini, tapi dia udah ngerti, pernah belanja ke pasar, pernah ke belanja ke toko, dan saya jualnya kemana? Ke Wondes. Jadi dia jadi suppliernya Wondes, walaupun saat ini ya kadang bangkrut, kadang duitnya diambil buat jajan gitu. Tapi minimal adalah yang saya perlukan adalah pola pikir, mindsetnya si Al-Kahfi dan Kalista untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu yang coba saya terapkan ke anak-anakku, teman-teman. Jadi semoga aja nafas entrepreneur itu bisa masuk segala lini, teman-teman. Bahkan pekerja pun, orang yang katanya bekerja kantoran, kalau mempunyai nafas entrepreneur, pasti dia akan disiplin, akan on time, bahkan lebih awal waktu. Pekerjaannya pun juga dengan target yang pasti luar biasa bagus untuk mengejar target gitu. Itu kan jiwa-jiwa entrepreneur, teman-teman. Pantang menyerah, nggak ada tuh kata minta dihormati, tapi terus berkarya yang terbaik untuk customer atau pelanggan-pelanggannya. Begitupun bekerja, mau di kantor, mau jadi seorang teacher, seorang dosen, seorang karyawan, kalau mempunyai ruh entrepreneur, menurut saya pasti akan yang terbaik yang terjadi. Karena apa? Karena jiwa entrepreneur itu pasti orangnya disiplin, terus inovasi, nggak peduli, nggak perlu dikasih pujian, nggak perlu dikasih hadiah, karena jiwanya memang harus berkarya. Jadi kerja itu bukan cuma sekedar menjemput uang, tapi berkarya terbaik, guys. Coba orang-orang hebat di sana seperti ini, yang punya SMP Yasporbi nih, walaupun memang ini punyanya Bank Indonesia, teman-teman, tapi luar biasa, bisa punya gedung luar biasa seperti ini. Dan di dalamnya pasti banyak orang-orang yang mental petempurnya luar biasa. Saya kenal dulu salah satu pimpinannya yang beliau sekarang udah nggak di sini lagi gitu ya. Beliau itu pola pikirnya mantap jiwa, dan saya sangat setuju dengan jiwa-jiwa entrepreneurship ini. Karena nanti anak-anak kita itu kompetisinya bukan cuma lokal, bahkan dunia saat ini udah dimulai, teman-teman. Contohnya lah, outputnya anak-anak kita ini, kalau mereka nggak punya mental entrepreneur, daya saingnya pasti akan lemah. Jadi mereka juga harus kolaborasinya pun apa, bukan cuma level Indonesia daerah lagi, tapi udah dunia. Karena sekarang jualan Amazon segala macem, bahkan Shopee, nggak tahu dah, yang terakhir kan dipermasalahkan kalau impor langsung, tapi nggak tahu sampai kapan itu bisa berlangsung bahwa jualan itu nggak bisa seperti itu. Saya nggak ngerti, cuman rule of the game-nya seperti. Tapi dulu
zamannya Pak Harto, tahun-tahun beliau masih ada istilah ACI, aku cinta Indonesia. Jadi cintailah produk Indonesia. Tetapi kalau kualitinya, kemampuannya jauh ya, jujur, kita pun juga sebagai customer kan akan susah. Jadi di situ ada peluang luar biasa Indonesia, teman-teman, dengan 270 juta penduduknya pasti akan ada peluang. Jadi teman-teman, salah satu jalan bypass untuk bisa bertumbuh lebih mantap, lebih keren lagi yaitu dengan jiwa entrepreneur, bahkan kalau perlu ya jadi seorang entrepreneur gitu. Karena Indonesia itu sangat-sangat membutuhkan. Dari pelajaran yang pernah saya baca gitu ya, saya dulu juga pernah menyampaikan di anak-anak Yasporbi ini waktu orang tua dipanggil salah satu dan saya ngobrolin masalah jiwa entrepreneur. Itu baru baru 11 jutaan lah kurang lebih yang jadi wirausaha Indonesia. Jadi kurang lebih ada 200 berapa ya, 160 juta lebih, katanya 60% kan anak muda ya, itu mereka memperebutkan pekerjaan, teman-teman. Ya kalau 270 juta berarti ada 260 juta yang berebut pekerjaan yang ada di ini, yang menyediakan cuman 10 jutaan yang memperebutkan 250 juta atau 260 juta. Bayangkan, ngeri nggak negara kita? Negara-negara maju itu ya rata-rata lebih tinggi. Nah, supaya kita jadi benar luar biasa hebat, Indonesia maju, Indonesia hebat 2045 kalau tidak salah. Ruh jiwa entrepreneur, pokoknya pantang menyerah, apapun itu terus gaspol, inovasi, belajar unlimited, dan yang pasti melahirkan karya-karya luar biasa ya. Ayo kita sama-sama belajar. Dan di Ramadan kali ini salah satunya, yang bukan berarti Ramadan itu malah lemah, tidak teman-teman, justru Nabi Allah itu juga memberikan pelajaran ke kita bahwa puasa itu menyehatkan. Saya baru mulai ngerti saat ini karena awareness masalah kesehatan tuh mulai tersadar di usia-usia saya saat ini gitu ya. Dan moga-moga teman-teman yang masih muda-muda jangan sampai tersadarnya telat seperti saya gitu ya. Bahwa kesehatan itu investasi luar biasa, teman-teman. Mau duitnya banyak seperti apa, mau hartanya menggunung, kalau sakit itu harta tidak bisa dinikmati, teman-teman. Dan sekarang bahkan pada saat kita yang belum punya mobil, punya kendaraan, pengen banyak orang-orang yang sudah punya kendaraan, yang punya mobil jarang dipakai, beliau belum memilih jalan kaki. Saya dengar langsung bagaimana Ade Rai mencontohkan, dia seorang pakar, seorang suhu di bidang kesehatan, olahragawan ya, beliau kemana-mana jalan kaki. Saya bilang, kok kebalik hidup nih teman-teman. Pada saat kita yang belum punya mobil, punya kendaraan, pengen beli, bahkan bela-bela dengan kredit, ngutang. Tapi beliau yang sudah punya kendaraan, yang sudah settle secara ekonomi, justru memilih jalan kaki. Di manakah letaknya? Hikmahnya apa, teman-teman? Artinya apa? Jalan kaki itu menyehatkan. Jakarta dengan polusinya, dengan polutannya yang luar biasa, badan kita penuh dengan racun-racun kehidupan ya. Tapi harus dilawan dengan apa? Olahraga. Saya baru sadar ternyata angkat beban di usia 30 ke atas itu disarankan. Kenapa? Karena ototnya makin melemah, teman-teman. Otot lemah, tulang lemah, dan akan kemana-mana pada saat tidak diperdulikan. Apalagi makannya penuh dengan kandungan gula tinggi, garam tinggi. Mengerikan setelah saya mulai belajar. Ya Allah, selama ini guys, gitu, yang makanan yang saya anggap sehat ternyata kok kurang pas. Indonesia dengan beragam jenis makanannya, sayurannya, buah-buahannya, pilihan sehat-sehat yang luar biasa banyak, tapi makanan kita yang kurang sehat. Justru kita yang fast food, yang garamnya tinggi, gulanya tinggi. Pantas kok Indonesia ini tinggi diabetes gitu. Permasalahannya apa? Ternyata konsumsi gulanya tinggi. Gula ternyata bukan cuma gula doang gitu. Nasi, karbonnya ketinggian, terus geraknya kurang. Apalagi generasi saya, generasi adik-adik saya, anak-anak saya ini kan generasi jadi kaum rebahan. Saya dulu bercita-cita kalau udah rebahan dapat duit enak nih. Tapi nyatanya nih, nah di depan saya lihat nih, banyak orang yang udah sadar seperti ini. Nah, andaikan anak-anak muda sudah tersadar dari awal, fisiknya ditempa dengan tempaan yang hebat, fisiknya yang sangar, kesehatannya, ototnya kuat, otot kawat balung besi kalau bahasa Jawanya ya, pasti Indonesia akan lebih maju luar biasa.
Pagi-pagi bukan waktunya tidur, tapi waktunya berkarya. Kalau konsep Islam, konsepnya Rasulullah apa? Tidur cepat, bangun tepat. Tidurnya boleh jam 8 habis sisa, tapi bangun jam 2, jam 3 sudah bangun, sudah mulai berkarya. Bermohon, berminta ke Allah, mentalnya sehat, jiwanya, healthy mentalnya dibangun, fisiknya dibangun, daya juangnya istimewa. Luar biasa kalau kita terapkan, insya Allah akan terjadi kemajuan yang sangat mantap jiwa, makin keren gitu loh. Nah ini saya oceh pagi, apa yang dari kepala saya keluarkan, karena memang itu keresahan yang ada saya. Kalau memang ada kesalahan, ya mohon diberikan pintu maaf. Kalau ada kebaikan, ayo kita gaspol saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video selanjutnya. Bye-bye.